Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala habibinal mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni semua dosa-dosa kita, diberikan ilmu manfaat, rizki barokah, sehat walafiat, panjang umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmu aqidah, ilmu yang membahas tentang keimanan. Secara umum di dalam Al-Quran itu ada 3 bidang ilmu besar. Pertama, ilmu aqidah. Kedua, ilmu fiqh atau ilmu a'mal, ibadah. Yang ketiga, ilmu akhlak, yaitu ilmu tentang budi pekerti, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, dan selanjutnya. Namun pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmu akidah. Kitab yang kami gunakan adalah di situ 1 kitab tapi berisi 3 kitab, yaitu Jumlatu ma alaihi ahlul hadisi was sunnah fil aqidah. Kumpulan informasi secara global menurut ahlul hadis dan ahlus sunnah di dalam masalah aqidah. Aqidah menurut para ulama, hal yang pertama kali harus diajarkan kepada seorang muslim. Bahkan inilah yang menyelamatkan dia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Para ulama, umur berapa sebaiknya dimulai belajar akidah? Umur sejak kecil. Sejak dimana dia sudah diajarkan sholat. Yaitu sekitar umur 7 tahun. Muru auladakum bis sholati 'inda sab'in wadribuhum 'inda ashrin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat umur 7 tahun dan pukullah jika melanggar di umur 10 tahun. Artinya, anak umur 7 tahun sudah bisa dikenalkan dengan hal-hal yang hubungannya dengan keimanan. Nah, akidah ini bermacam-macam, tetapi yang kita pegang kuat dan jumhurul ulama memegang adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nanti ahlus sunnah wal jamaah juga versi-versi, bahkan yang syiah pun juga mengatakan ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah saya 3 tahun sekamar dengan orang syiah, dan tuduhannya tidak seperti yang kita yakini. Kayak kita kan kadang sering ngapunten, kadang sering ngolok-ngolok nggih. Enak di Syiah ada mut'ah. Ternyata mut'ah tidak semudah yang kita bayangkan. Dan rata-rata orang Syiah pun tidak mau mut'ah. Hanya boleh dilakukan. Tapi siapa yang mau melakukan mut'ah? Hampir tidak ada. Penyelewengan itu yang ada. Mosok nikah dengan biaya miliaran kok dimut'ah berbatas waktu. Wali harus ada, harus didaftarkan. Mirip dengan nikah yang benar. Bagi dia, ngapain mut'ah, buang-buang uang katanya. Jadi
banyak hal yang mereka yakini dan memiliki dalil masing-masing. Nah, ini ada 3 kitab, tetapi yang akan saya sampaikan kitab yang pertama, yaitu karangan Imam Abu Hasan Ismail al-Ash'ari. Kalau kita mengerti akidahnya Imam Ash'ari, ya ini. Langsung dari karangan beliau. Kita ini kan rata-rata menggunakan Ash'ari Maturidi. Ash'ari Maturidi itu kalau di dalam ilmu yang lain dinamakan ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu debat. Kalam itu ucapan, debat, tetapi di dalam masalah akidah. Kalau ulama ahlul hadis menamakan ilmu akidah, ilmu yang berbicara tentang kepercayaan dan keyakinan. Dan ini menjadi pondasi utama di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahkan inilah yang akan menyelamatkan kita semua. Nah, perdebatan-perdebatan itu sudah ada sejak masa tabi'in. Bahkan setelah tabi'in benar-benar meruncing, maka muncullah ahlul kalam, muncul ahlul hadis. Ternyata kalau difahami sama, kedua-duanya memiliki pemahaman yang sama. Jadi pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan al-Ash'ari adalah prinsipnya di dalam akidah al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi sampai akhir. Jadi pertama yang diungkapkan adalah kita semua harus yakin bahwa Allah itu benar ada. Malaikat itu benar ada. Kitab suci itu benar ada. Nabi dan Rasul itu benar ada. Semua berita ajaran yang ada di dalam Quran dan Sunnah itu benar ada. Surga, neraka, hari kiamat, hari kebangkitan, semuanya ada. Ini iman minimalis, iman yang wajib ada dalam diri kita. Ngapunten, kita yang imannya sejak lahir biasanya belum beriman kayak begini-begini ini. Karena apa? Karena kita rata-rata syahadatnya iman kita ngikut dengan orang tua atau ngikut dengan sekitar. Beda dengan non-muslim. Non-muslim itu biasanya akidahnya kuat-kuat. Karena apa? Memang benar-benar mencari siapa Tuhanku. Ya Allah, jangan-jangan Tuhanku ini hawa nafsu. Pokoknya nuruti cita-cita. Kalau kehidupan kita nuruti cita-cita, mengejar cita-cita tok, tidak ingat Allah, maka Tuhan kita adalah hawa nafsu. Kita kadang tidak tahu. Saya sampaikan kepada mahasiswa, benarkah kita sudah bersyahadat? Jangan-jangan kita hanya ngikut syahadat atau terpaksa syahadat. Kalau nggak syahadat nggak dapat tunjangan tiap bulan. Sangat beda dengan orang yang non-muslim atau dalam bahasa lain mu'allaf, itu biasanya akidahnya kuat-kuat. Ingin mencari bahwasanya siapa sih Tuhanku ini? Alam semesta ini berasal dari ada atau tiada? Aku ini diciptakan atau hanya sekedar seperti hewan-hewan yang ada pada umumnya, hidup dan mati, selesai. Nah, prinsip umum di dalam akidah ya ini. Pokoknya percaya Allah ada, malaikat ada, rukun iman itu. Rukun iman itu kita percaya secara global. Nah, secara detail, pertama yang harus kita tekankan adalah bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu mengarang kitab Kubro Yakiniyat. Kitab itu isinya bagaimana meyakinkan manusia bahwasanya Allah itu ada tanpa dalil. Tanpa dalil dari Quran dan hadis. Kalau dari Quran dan hadis itu kan untuk kita, muslim. Tetapi ini diperuntukkan untuk orang-orang orientalis. Bahwa ingin meyakinkan
kita itu diciptakan oleh zat yang maha agung, maha besar. Kalau di dalam ilmu filsafat, itu kan gini, hidup itu seperti rantai. Ada, tiada, ada, tiada. Sekarang, permulaan hidup itu dari ada atau dari tiada? Tentu dari ada. Tidak mungkin dari tiada. Sekarang kita ini, hidup di dunia ini, masjid ini ada dari ada atau dari tiada? Masjid ini bangunannya memang tidak ada, tetapi bahannya dari ada menuju ada. Kan karpet ini dari apa ya? Bahan. Ini dari bahan. Bukan bahan yang tiada kemudian ada, tetapi memang ada dirubah bentuk menjadi ada. Menjadi masjid. Masjid itu kan ngapunten secara fikih kan ini tempat yang digunakan untuk sujud. Adapun bangunannya ini versi. Coba kita kalau ke Afrika, saya kadang, ya Allah kaget. Masjid itu temboknya hanya segini, 1 ziro. Tanpa atapnya langsunglah langit. Selama diniatkan jadi masjid, itu adalah masjid. Maka bangunan masjid itu bukan dari tiada menjadi ada, dari bahan-bahan yang ada menjadi ada. Maka kalau kita hidup ini lalu mengatakan, ya Allah, kita ini hidup dari tiada apa dari ada? Tetap dari ada menuju ada. Kalaupun toh nanti kita mati, menuju tiada atau menuju ada? Ada. Udah, tidak usah pusing masalah ini. Ini ilmunya orang filsafat. Tetapi yang paling jelas, logika para ulama mengenalkan bahwa kita itu pernah hidup di perut ibu. Pertanyaannya, ingat nggak kalau kita pernah hidup di perut ibu? Tidak ada yang pernah ingat. Tetapi ada nggak yang mengelak bahwasanya kita tidak pernah lewat perut ibu, langsung keluar dari batu? Enggak. Artinya besok ketika datang kematian, ketika mati, hilang nggak ruh itu? Enggak. Tetapi memang kita tidak tahu yang mereka sudah mengalami kematian. Berpindah kemana? Ke alam barzah. Adapun jasad ini bisa berubah-berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, maka meyakini bahwasannya Allah itu adalah zat yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan kita semua. Makanya bunyinya adalah asyhadu, bukan aqulu. Asyhadu itu menyaksikan. Menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Menyaksikan dengan hati. Nah, ini iman secara mendasar. Iman secara mendasar itu bahwa meyakini bahwasanya aku ini manusia, aku ini diciptakan, bahwa aku bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan dipertanggungjawabkan, bahwa Allah lah yang menciptakan diriku dan seluruh perbuatanku akan dipertanggungjawabkan. Bisa jadi orang itu tidak mengenal Allah, tetapi dia tahu bahwasanya ada zat yang menciptakan Maha Agung, yaitu yang dinamakan dengan Allah itu. Nah, sekarang kita ke bawah dikit, lebih detail. Meyakini bahwasanya Allah memiliki Asmaul Husna. Para ulama sepakat bahwa hadis innalillahi tis'an wa tis'ina isman mi'ah illa wahidah itu bukan pembatas. Bahwasanya begini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, Aziz, sampai ya Sobur, itu bukan hanya nama Allah 99 itu saja. Tetapi ada nama-nama Allah yang kita tidak mengetahuinya tanpa batas. Tetapi meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama itu benar adanya sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Waman ahsaha dakhala jannah, barang siapa yang menghafalnya atau menjaganya,
dimasukkan ke dalam surga Allah. Maka kalau bisa ya hafal. Makanya kadang menggunakan redaksi yang lain. Kalau enggak apa-apa. Yang penting tidak meyakini bahwa nama Allah itu hanya 99. Tidak. Nama Allah tidak terbatas. Hanya yang dikenalkan 99. Itu pertama, nama. Yang kedua, sifat. Ini akan beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah tidak meyakini itu. Di dalam Aqidatul Awam, ini adalah yang mengenalkan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sifat 20. Kalau dulu di kampung, Allahu wujud, qidam baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun haya, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Itu yang menyusun sebenarnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Awalnya disusun 13. Lalu ditambah kaunuhu muridan, kaunuhu qadiran, kaunuhu mutakalliman, bahwasanya Allah memiliki sifat maha kuasa, maha berkehendak, maha yang lain. Maka kalau kemudian di dalam Aqidatul Awam dikenal sifat 50. Sifat 50 itu apa? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib muhal. Wajib muhal itu apa? Wajib tidak ada. Lalu 1 sifat jaiz. Sifat jaiz itu apa? Allah bebas berkehendak, bisa melakukan, bisa tidak melakukan. Ditambah 4 sifat Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kebalikan sifat ini, sifat muhal, berarti 4 tambah 4, 8, ditambah 1, 9. Sifat jaiz, bahwa seorang Rasul boleh makan, boleh minum. Itu sifat yang jaiz. Maka kalau dikumpulkan, sifat 50. Apa hukumnya menghafal ini? Para ulama sepakat, menghafal mengetahuinya hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Kalau dalam satu kelompok tidak ada yang tahu sama sekali, satu kelompok itu yang berdosa semuanya. Tapi secara individu, yang penting meyakini bahwasanya Allah maha kuasa atas dirinya. Namun ulama setelahnya, kita mengenal dengan akidah uluhiyah, akidah rububiyah, dengan akidah asma wa sifat. Akidah uluhiyah itu adalah terkait dengan Allah yang memiliki sifat maha. Allah memiliki sifat maha hak untuk disembah. Itu uluhiyah. Jadi tidak ada zat yang hak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini ada yang lebih kuasa, lebih dari Allah, itu berarti menyampingkan Allah. Meyakini sihir itu lebih bermanfaat daripada kekuasaan Allah, maka dia menyeleweng dari Allah. Nah, itu akidah uluhiyah. Akidah rububiyah adalah dari kata-kata Rob, tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Mendidik, mengatur. Maka Rob adalah Tuhan yang maha menciptakan dan mengatur manusia. Tidak hanya manusia, seluruh hamba-hambanya. Seluruh hamba-hambanya. Bahkan seluruh makhluknya. Yang ketiga, akidah asma wa sifat. Biasanya, ngapunten, ini saya kenalkan. Kalau yang atas, itu akidah Asy'ari Maturidi, dipegang oleh orang-orang tasawuf. Yang nomor 3, itu biasanya dipegang oleh orang-orang salafi. Atau wahabiyah. Sebenarnya itu sama. Hanya beda pada pembagian. Bahwa Allah memiliki
asma was sifat. Nah, itu sebisa mungkin kita percaya. Lalu diantaranya keempat, Allah bersemayam di atas arsy. Karena ada ayatnya. Atau yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Orang-orang Mu'tazilah, Allah berarti punya tangan. Mujassimah dia gitu. Oh, tangan Allah seperti tangan manusia. Ini yang tidak boleh. Ada 3 kelompok yang selamat. Dua adalah satu, tafwid. Tafwid itu menyerahkan, pokoknya Allah punya tangan, tapi tangannya berbeda dengan tangan manusia. Pokoknya Allah bersemayam di atas arsy, tetapi bersemayamnya beda dengan semayamnya manusia. Ada yang mentakwil, maksudnya yadullahi fawqa aydihim itu ya kekuasaan Allah lebih daripada kekuasaan manusia. Bahwasanya Allah bersemayam itu berarti Allah memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Itu mentakwil. Tetapi yang paling aman adalah tafwid. Tafwid itu gini. Allah memiliki penglihatan, tetapi penglihatannya tidak sama dengan penglihatan manusia. Allah memiliki pendengaran, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Allah memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang ada di Quran, tetapi tidak sama dengan manusia. Prinsipnya adalah laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun di dunia ini. Kaidahnya ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali ahad. Tidak terlintas oleh penglihatan, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak terbesit oleh hati. Kalau itu terbesit oleh hati, itu bukan Allah. Syekh Ali Jum'ah, Mesir, pernah ditanya begini, ya Syekh, bagaimana hukumnya saya ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau Allah, 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 dengan membayangkan lafaz Allah. Itu saya syirik apa enggak, wahai Syekh? Apa jawab Syekh Ali Jum'ah? Jika kamu membayangkan lafaz Allah itu membantu untuk zikir kepada Allah, bayangkanlah lafaz Allah. Tetapi kamu harus yakin bahwasanya lafaz Allah yang tertulis, yang di sini, yang tertulis itu bukan Allah. Jadi kalau kita zikir kemudian membayangkan Allah, Allah, membayangkan lafaz Allah, kita harus yakin bahwasanya zat Allah bukan itu. Bayangan Allah itu bukan itu. Atau pas zikir ketemu cahaya, masuk tiba-tiba ke dalam diri kita, wush gitu. Pastikan itu bukan Allah. Bahwa walam yakullahu kufuwan ahad, sudah tidak ada yang sama dengan dunia ini. Maka kalau terbesit dalam diri kita tiba-tiba Allah itu semacam gugusan dari timur sampai barat begini, oh itu pasti bukan Allah. Karena kaidahnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali ahad. Ya bagaimana? Wallahu a'lam. Yang penting Allah Maha Agung, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Berkehendak, dan Maha-Maha yang lainnya. Maha menciptakan, Maha berkuasa. Kalau Allah bisa mengatur saya dulu yang lahir tanpa pakaian, tanpa minum, tanpa udara, sekarang bisa memiliki udara, apalagi mengatur yang lainnya. Pasti Maha bisa. Kalau Allah saja bisa mengatur terbit matahari dari timur nanti akan diterbitkan dari barat, kalau merubah manusia sangat Maha mampu. Jadi kita meyakini bahwasanya tiada zat yang maha berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayatnya banyak. Tuh.
Ini yang pertama, yang paling inti. Yang kedua, kita harus beriman atas adanya malaikat. Siapa malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan dari cahaya, selalu taat dan tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu bukan anak Allah. Bukan anak Allah sebagaimana dituduhkan oleh agama-agama yang lain bahwa Allah memiliki anak berupa malaikat. Tidak. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat, tidak pernah maksiat. Ini prinsip dasar dan ini wajib ain. Meyakini bahwasanya ada malaikat. Wajib kifayahnya, malaikat itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Apakah ada yang menyamai derajat malaikat? Ada. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Siapa yang bisa menandingi para malaikat? Ulul ilmi, orang yang diberikan ilmu dan juga beribadah. Jadi malaikat-malaikat itu diciptakan melaksanakan perintah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebisa mungkin mengerti nama-namanya yang disebutkan di dalam hadis dan sunnah. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu nama-nama yang harus kita pahami. Kita pahaminya tidak hanya sekedar nama, tetapi malaikat Jibril itu ya memiliki tugas menyampaikan wahyu. Mungkin guyonannya sekarang begini, Ustadz, kadang guyonan anak-anak itu, malaikat Jibril sekarang apa tugasnya? Nganggur dong. Gitu. Ya kita tidak bisa menyatakan begitu, wallahu alam. Wallahu alam apa tugasnya? Oh, kita semua juga masih bermimpi, masih juga kadang mendapatkan ilham, tapi yang jelas itu bukan wahyu. Mimpi kita itu loh. Jadi mabudi abil wahyi ar-ru'ya salihah. Jadi apa yang dimulai dari wahyu para nabi itu biasanya dimulai dengan mimpi yang benar. Jadi para nabi-nabi itu pertama kali mendapatkan isyarat bahwasanya dia akan mendapatkan wahyu itu dimulai dari mimpi-mimpi yang benar. Lah hamba Allah, umat Nabi Muhammad ini, apakah masih kebagian mimpi yang benar? Masih. Rasulullah menyatakan, siapa ya Rasulullah? Mimpinya orang-orang yang benar itu, Rasulullah menjawab, asdaquhum qaulan, yaitu orang yang ucapannya paling jujur. Biasanya para ulama ngeten, kalau kita mimpi di hari ini, kita harus introspeksi, 40 hari ke belakang itu kita pernah bohong apa enggak? Kalau pernah bohong, bisa jadi ini tidak benar. Kalau tidak pernah bohong sama sekali, bisa jadi mimpi ini benar. Menjadi isyarat. Itu. Jadi, nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat kita fahami dengan benar. Jumlahnya hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi kita harus tahu bahwasannya sampai warakatun sakraqatat min syajaratiha itu loh diiringi oleh malaikat. Jadi daun yang jatuh dari tumbuhan ke bawah itu diiringi oleh malaikat. Maka jumlahnya kita tidak tahu, nama semuanya juga tidak tahu. Kemudian malaikat memohonkan ampunan bagi manusia. Banyak dalil-dalilnya itu. Malaikat memiliki kemampuan juga membentuk dirinya seperti manusia dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemampuan-kemampuan itu
tidak mesti kemudian kita harus tahu, karena malaikat-malaikat yang semacam itu hidup di zaman para nabi. Hadis kita tahu, hadis iman, hadis Islam, hadis ihsan, hadis tanda-tanda hari kiamat, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ja'akum liyu'allimakum dinakum. Itu datang dengan bentuk manusia. Tetapi ketika pergi, tidak ketahuan dia pergi kemana. Harusnya ketahuan, wong padang pasir, kalau dilewati pasti ada jejak yang dia injak. Jadi, mereka bukan anak Allah, tidak dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bukan untuk disembah. Malaikat bukan untuk disembah. Itu. Kemudian, kitab suci. Wajib iman dengan kitab-kitab suci. Tidak hanya Al-Quran, tetapi Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhufu Ibrahim. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Suhuf kepada Nabi Ibrahim. Kitab-kitab suci terdahulu yang juga tidak disebutkan nama-namanya. Itu. Nah, apa perintahnya? Kalau kita meyakini bahwasanya itu adalah kitab suci, satu, kita tidak boleh meremehkan. Kita seumpama ketemu Injil, ketemu Taurat, ketemu Zabur, jatuh seperti ini, harus tetap kita ambil, kita letakkan di tempat yang mulia. Karena di dalamnya ada kalamullah. Ada firman-firman Allah. Rasulullah ketika setelah peperangan ketemu Zabur, akhirnya diambillah kitab Zabur itu lalu disimpan. Ketemu Taurat, diambillah kitab Taurat, disimpan. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang masih membaca Zabur, membaca Taurat. Yang ada pada saat itu yang bawa adalah kitab Taurat sama kitab Injil. Hanya kaidahnya la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan engkau benarkan semua, jangan engkau dustakan semua. Kita ketemu Injil, kita meyakini bahwa Injil itu sudah dirubah-rubah. Dalam kondisi sudah dirubah itu, kita tidak boleh apa ke Injil ini salah kabeh, tidak boleh. Tetap di sana masih ada firman Allah, harus kita muliakan. Tetapi tidak bisa kita yakini semuanya benar karena ada yang didustakan. Maka kaidahnya la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan engkau benarkan semua, jangan engkau dustakan semua. Kalau ketemu, hormati. Bahkan dikatakan wala tujadilu illa billati hiya ahsan. Jadi kalau kita berdebat dengan menggunakan kitab, entah itu kitab Injil, entah Taurat, entah Zabur, berdebatlah dengan yang terbaik. Jadi tidak boleh meremehkan. Ini bagian dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang secara mendetail. Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, ini dibahas oleh para ulama, termasuk makhluk atau ghairu makhluk. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran kalamullah itu ghairu makhluk, bukan makhluk. Itu adalah kalamullah. Jadi bagaimana detailnya? Para ulama menyebutkan, di sini dijelaskan bahwa suara yang keluar dari bacaan kita, Bismillahirrahmanirrahim. Suara yang kita dengar makhluk, tetapi kandungan kalam yang sedang kita dengarkan adalah kalamullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tertulis di dalam Al-Quran mushaf. Kalau mushaf itu makhluk, tetapi kandungan di dalam mushaf ketika kita baca malfud
sampai berbunyi, itu adalah kalam ilahi. Maka kalam ilahi itu berarti kalamullah. Tidak hanya Quran, Injil juga, Taurat juga, Zabur juga. Tapi itu kan sudah terjemah. Bahasa aslinya sudah tidak ada. Kitab suci yang bahasa aslinya masih ada, ya hanya Al-Quran. Maka ketika kita didengarkan Al-Quran, kalau kita mengimani bahwa Al-Quran itu kitabullah, kalau Al-Quran dibaca harus didengarkan, wajib didengarkan. Maka ngapunten sekali. Kebiasaan di rumah-rumah modern saat ini membunyikan tilawah di rumahnya masing-masing. Dibunyikan tilawah, surat Al-Baqarah, surat Yusuf, Yasin, dibunyikan pakai tape recorder, pakai MP3. Ada tamu dibunyikan, tapi kemudian kita ngobrol. Apa? Ini para ulama menyatakan ini seperti tidak menghormati Al-Quran. Bagaimana sebaiknya? Kalau memang mau didengarkan, hidupkan. Kalau ada tamu kita ngobrol, matikan. Agar Quran itu bukan seperti nyanyian dangdut. Ini para menyebutkan dampak dari yang seperti ini tidak menghormati Al-Quran. Tapi kadang tidak begitu prinsipnya. Tidak usah, daripada membunyikan nyanyian mending Al-Quran. Tapi itu juga salah kaprah. Sama seperti begini. Kita jualan di pasar. Ini disebutkan dalam fikih-fikih klasik. Jualan di pasar lalu sambil baca Quran. Itu disunahkan lirih di dalam hati, tidak disunahkan keras. Kenapa? Karena kalau dikeraskan, wong dibaca di pasar pasti tidak didengarkan. Maka sebaiknya tidak dibaca keras. Membaca keras Quran di pasar hukumnya makruh, bahkan sampai haram kalau dihinakan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Maka ketika Al-Quran dibaca, wajib didengarkan. Makanya kemudian di dalam fikih ada beda pendapat begini. Kalau kita sedang baca Al-Quran, azan bunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti apa terus? Itu yang dipercaya. Sebagian ulama mengatakan berhenti dulu. Karena apa? Itu panggilan untuk sholat. Al-Quran. Sebagian mengatakan tidak usah berhenti. Karena kalamullah itu lebih mulia daripada kalam manusia. Kekeh dengan itu. Yang ketiga, berhenti dulu, nanti setelah azan, setelah jawab dilanjutkan baca Quran. Itu. Wong sampai ngapunten kita baca Quran gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Kita pelankan gara-gara di samping ada orang sholat. Kenapa? Jangan sampai bacaan Quran ini sia-sia. Kita pelankan untuk kita. Toh kalaupun dia dengar, dia tidak akan mendengarkan bacaan ini. Maka kalau baca Quran wajib didengarkan. Kalau tidak didengarkan, lirihkan. Ini bentuk dari menghormati kitab suci Al-Quran atau yang lainnya. Nah, ini satu. Kedua, jika kita menemukan kitab suci, baik Al-Quran, suhuf atau yang lain, dalam kondisi sobek atau tidak bisa diselamatkan sama sekali, sebaiknya dimusnahkan. Para ulama menyatakan dibakar. Kok ada sobekan-sobekan Quran, ya? Sobek-sobekan, wis jelas Quran itu tidak akan dipakai lagi. Sampulnya ndak ada, ininya ndak ada, wis tinggal seperti monggo jenengan ambil, ya Allah, bukan untuk menghinakan Quran, tetapi untuk memuliakan Al-Quran kita bakar. Beda loh, nggih, bakar untuk menghina Quran dengan bakar untuk menyelamatkan kehormatan Al-Quran. Saya ndak punya wudhu, tiba-tiba ketemu gini kitab yang ada Qurannya, saya wajib ambil walaupun belum punya wudhu. Mushaf saya wajib ambil walaupun belum punya wudhu, untuk diletakkan di tempat yang mulia. Nah, itu bagian dari iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi ini
bagian iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu membacanya juga dengan membaca yang baik. Interaksi kita dalam Quran kan ada 3, apunten. 1, membunyikan Al-Quran. Kedua, memahami makna Al-Quran. Ketiga, mengamalkan isi Al-Quran. Jadi hafal Quran itu belum selesai. Hafal Quran itu masih tahap pertama. Ampun, kadang di kita terlalu dihormati. Hafal Quran itu sudah dianggap puncak dari segala puncak keilmuan. Belum. Dulu Syekh Kamal Ubed itu memberikan nasihat kepada kami ketika masih menuntut ilmu. Wahai anak-anakku, murid-muridku, kalau kamu bisa hafal Quran, hafalkan. Selesaikan. Kalau enggak, jangan berhenti di situ. Fahami isi Al-Quran. Karena faham isi Al-Quran syarat bisa mengamalkan Al-Quran. Karena puncak dari interaksi kepada Quran adalah mengamalkan isi Al-Quran. Tapi salah kaprah kita kadang ketemu orang hafizul Quran sudah diberikan segala-galanya. Akhirnya apa? Tidak mengamalkan Quran pun ditiru. Nah, ini yang salah. Jadi interaksi dalam Quran itu 1, membunyikan Al-Quran, diantaranya membaca. 2, memahami Al-Quran. 3, mengamalkan Al-Quran. Kita berlindung kepada Allah, semoga walaupun kita dibekali ilmu, tetap di jalan Allah. Karena ngapunten, banyak orang dibekali ilmu, lalu terseret kepada kemaksiatan. Kita berlindung kepada Allah dari situ. Jadi ini yang wajib kita percaya. Kemudian tentang Nabi dan Rasul. 1, percaya kepada Nabi dan percaya kepada Rasul. Fardu ainnya, oh, sudah bunyi. Sekedap. Lanjut, asal. Sekedap aja ya. Nanti saya buka tanya jawab. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah yang berupa manusia. Yang berupa manusia. Jumlahnya di dalam hadis ada yang mengatakan 114.000. Jumlahnya Rasul 315. Beda riwayat, beda jumlah. Tetapi ini tidak wajib kita yakini. Adapun yang sebisa mungkin kita yakini adalah 25 nabi yang nama itu sudah ada di dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Lut, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Jadi sebisa mungkin kita hafal itu. Nah, Rasul kita ini dulu diajarkan kalau Nabi utusan Allah tidak diperintahkan menyampaikan. Kalau Rasul utusan Allah diperintahkan menyampaikan. Tetapi yang paling kuat adalah Nabi adalah utusan Allah yang diutus pada suatu umat tidak dengan syariat baru. Rasul adalah utusan Allah yang diutus pada umat dengan membawa syariat baru. Syariat utamanya sama, mengesahkan Allah, memanusiakan manusia, kemudian menjaga keadilan. Itu syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tetapi dalam hal sholat, bersuci, dan lain-lain, beda-beda dari satu rasul ke rasul yang lainnya. Kayak Nabi Musa, di dalam syariatnya kalau mau tobat harus bunuh dirinya sendiri. Kalau tidak bisa bunuh dirinya sendiri, maka belum diterima tobatnya. Kemudian bajunya kalau kena darah, dam, dia harus dipotong, nggak boleh dicuci, potong. Coba kalau di kita dipotong habis. Nah, itu. Kemudian bahwa para rasul ini tugasnya 2. Banyak tugasnya, tetapi kesimpulannya 2. 1, menyampaikan pesan, risalah, menjadi pengajar. 2, menjadi uswah. Uswah itu apa? Panutan. Maka tugasnya Rasul, tugasnya Nabi membawa pesan, membawa uswah. Jadi tidak hanya membawa pesan saja, tetapi juga membawa contoh. Contoh kehidupan yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dan yang terakhir, memiliki mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang di luar nalar manusia. Hal yang melemahkan bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Oke. Monggo, jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Sebelum teruskan. Oke. Assalamualaikum. Oke. Oke. Nggih. Ego. Nggih. 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 Baik, terima kasih. Kenapa terjadi perbedaan-perbedaan ini? Memang ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya siapa sih Tuhanmu wahai Rasul, seperti apa sih, Rasul tidak menjawab sampai pada turun sebuah ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dijawab itu sudah cukup, tanpa ada jawaban yang lain. Bahkan ketika ada sahabat-sahabat yang lain kemudian bertanya tentang bagaimana sih Allah itu, ada hadis disampaikan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Mikir-mikirlah, renungkanlah di dalam ciptaan Allah, tidak usah memikirkan tentang bagaimana sifat-sifat Allah. Andaikan iman kita itu, mohon maaf, iman kita itu cukup hanya pokoknya Allah punya sifat ini sebagaimana dalam Quran, sudah cukup. Tidak perlu sampai mendetail. Adapun kemudian datang Imam Abu Hasan al-Asy'ari, itu karena sedang menjawab kelompok-kelompok mujassimah dari kalangan-kalangan Majusi. Jadi keberadaan mereka ini menjawab mereka, oh Tuhanmu itu punya tangan ya, Tuhanmu itu punya telinga ya. Berarti Tuhanmu gambarannya seperti ini. Nah, seperti itu. Karena orang-orang ahli filsafat Yunani, logika Yunani masuk, maka dia harus menjawab itu. Sebab agama kita kalau tidak mampu menjawab itu dianggap agama orang sederhana. Tidak bisa menjawab apa-apa. Padahal di Quran sudah dijelaskan, hanya belum disimpulkan. Penyimpulan inilah menjadi beda-beda. Padahal sebenarnya sama. Tadi menyimpulkan dengan 20 sifat, wajib 20 sifat, muhal, sampai 50. Kemudian disimpulkan dengan hanya 3. Itu sebenarnya kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran untuk menjawab mereka-mereka yang menyerang kita. Karena apa? Tuhan di dalam agama-agama sebelumnya digambarkan dengan gambaran. Sehingga kenapa? Sampai dilarang dulu menempel foto. Itu karena kalau ada foto disembah. Di zaman itu loh, nggih. Kalau sekarang ini kan ngapunten, yang haji sebelum tahun 2010. Jenengan bawa foto style coba di Masjidil Haram, ambil buang. Ambil buang. Pokoknya haji yang sebelum 2010, sebelum masa-masa itu, pokoknya ketahuan bahwa yang ada kameranya di tas, diambil sama askar. Karena apa? Punya keyakinan foto ini menjadikan sesuatu yang bisa disembah. Tetapi dengan kesini, hendak foto itu hanya untuk identitas, mengetahui identitas
orang. Tetapi zaman itu hadisnya la'anal musawwirina wal musawwirat. Semoga Allah melaknat orang-orang yang ahli menggambar manusia. Ini yang pertama, bahwa terjadi perbedaan itu karena menjawab pertanyaan non-muslim. Yang kedua, bahwa memang ukuran kita itu akhlak. Jadi yang didahulukan adalah setinggi apapun ilmu, itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah amal. Makanya ada hadis yang bunyinya ngeten. Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki orang itu baik, orang itu pasti difahamkan pada urusan agamanya. Bukan semuanya loh nggih. Urusan agama yang khusus bagi dia. Tapi tidak berlaku begini. Orang yang faham agama pasti baik, bukan begitu. Orang yang faham agama belum tentu dikehendaki Allah baik. Tetapi kalau hamba itu dikehendaki Allah baik, dia pasti ditunjukkan oleh Allah menuju pemahaman-pemahaman agama yang cukup. Jadi ngoten. Nggih. Monggo masih ada? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Nggih, baik. Bahwa Allah itu turun di setiap sepertiga malam, kemudian bertanya siapa yang minta maaf, siapa yang bertaubat, siapa yang meminta, aku akan ijabahi. Bahwa Allah turun di sama'i dunya, di malam Lailatul Qadar, di setiap sepertiga malam, kita wajib meyakini bahwasanya itu benar. Tetapi bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Lalu kemudian, apakah benar Allah itu di atas? Secara pemahaman manusia di bumi, kita diperkenankan menyatakan bahwasanya Allah itu di atas. Dengan dalil apa? Bahwa hadis raf'ul yadain saat berdoa, itu hadisnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Tidak mungkin bohong. Jadi kalau kita sedang memohon kepada Allah, lalu ke atas. Kenapa? Karena memang atas itu lebih mulia daripada bawah. Di atas itu para ulama menyebutkan tidak pernah digunakan maksiat, langit maksudnya. Adapun di bumi, walaupun banyak para nabi, banyak para solihin, masih banyak kemaksiatan. Walaupun ada yang mengatakan bumi lebih baik karena di bumi masih ada para nabi yang dimakamkan di bumi. Secara kesimpulan bahwa kita memahami bahwasanya Allah di atas, lalu kemudian Allah ada di ars bersemayam di atas, lalu Allah berada di arah atas, kita boleh memahami semacam itu selama secara hakikat di atasnya. Bagaimana cara di atas itu? Wallahu a'lam. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau berdoa itu tangannya mengenada ke atas. Bahkan kalau kita doa kok tidak diijabahi, ada hadis yang menyatakan kita diperintahkan doa begini, kayak di TV itu. Lututnya begini. Nah, itu hadisnya sahih bahkan menunjukkan bahwa mengarah ke atas. Artinya kita orang awam memahami Allah itu di sana. Secara tempat yang besar ini, ya Allah melebihi besarnya bumi dan langit. Bahwa kita begini itu menunjukkan bahwa kita itu kecil, yang maha besar hanya Allah ke atas. Tetapi kalau kita membayangkan Allah duduk di atas kursi, kemudian datang di atas atap kita, bolehlah memahami seperti itu. Tetapi harus meyakini bahwa Allah lebih agung dari hal yang seperti itu. Yang jelas itu bukan Allah. Jadi kalau kita membayangkan ini, Allah ini turun di atas atap rumah kita, terbayang oleh pikiran kita, hanya untuk berdoa. Yang penting kita meyakini bahwa itu bukan Allah. Turunnya Allah ke sama'i dunya, ke langit dunia, ke atas bumi ini dengan cara Allahu a'lam. Allah yang maha mengetahui. Jadi memang hal semacam ini gampang-gampang susah. Gampang-gampang susahnya itu bagaimana? Kita tidak boleh mujassimah,
tidak boleh menyamakan Allah dengan manusia, tetapi meyakini bahwasannya Allah itu turun ke samai dunia setiap malam dan juga di malam Lailatul Qadar. Demikian. Nggih. Hablul warid, nggih. 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 Nggih, baik. Memang Allah lebih dekat dengan hablul warid. Itu artinya bahwa Allah itu maha mengetahui atas setiap pergerakan hamba-hambanya. Jadi Allah itu maha mengetahui semuanya yang ada di dalam dunia ini. Bahkan yang sekarang dan yang sudah lewat, bahkan yang akan datang. Artinya, lebih dekat dari hablul warid, Allah itu lebih sangat dekat dari itu. Kita tidak bisa mengelak itu. Kalau kita meyakini, kalau kita sembunyi, kemudian dibanding, oh kalau begini Allah nggak tahu. Itu berarti kita sedang tidak beriman kepada Allah. Dimanapun kita pasti akan ditemui oleh Allah walau kana fi burujim musyayyadah. Walaupun berada pada singgasana buruj itu tower yang sangat besar tinggi. Adapun bahasa-bahasa manusia itu diperkenankan bahwa Allah itu lebih dekat dengan hablul warid. Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Allah itu turun, itu kan bahasa manusia. Tetapi bahasa manusia secara hakiki bahwa Allah melebihi itu semuanya. Aten. Sampun. Oke, monggo. Nggih. Oke, nggih. Oke. Oke. Saya senang baca. Di saat ini saya sekarang senang menyimpulkan. Pada saat kita sholat, kita harus mendengarkan bacaan. Saya langsung satu puluh kali lima harus mendengarkan. Jadi banyak terdapat surah-surah tidak perlu didengarkan. Okay. Padahal saya wajib semua didengarkan. Okay. Saya menyebutkan pada saat imam baca Al-Fatihah, saya ikuti. Okay. Itu baca Bismillah. Ini saya baca Bismillah. Imam baca Alhamdulillah ini saya baca. Sehingga saya merasa mendengarkan Allah, membaca Allah, bukan mendengar surah Allah. Itu saya saja. Ini membaca Allah. Yang kedua, saya menyimpulkan untuk mengenal Allah. Banyak mengenal Allah lebih dalam diri sendiri. Dia ada Allah dalam diri sendiri. Saya menyimpulkan bahwa saya mengajukan asal saya dan manusia. Saya balik. Allah yang besar, saya mengerti. Saya balik. Allah yang mulia, saya menghina. Itu saya akan ambil sekarang. Saya saat ini saya sebutkan. Ini yang satu dalam larangan itu apakah ikut kewajiban yang diwajibkan kepada manusia. Jadi ada perintah Allah apakah mereka juga berkewajiban mengikuti. Karena salah satu yang saya baca adalah pada kita sholat Nabi satu sholat larangan itu juga. Kedua, pada mereka saya merasa itu bangga karena saya disuruh itu para mereka mengikuti. Ada utara selatan. Nomor tertentu. Banyak dari saya sebenarnya. Terima kasih atas kesimpulan-kesimpulan panjenengan. Saya sepakat bahwa apa yang panjenengan simpulkan itu
Menurut saya juga saya mengikuti itu. Seperti apa namanya tadi, mengangkat amin. Memang ada beberapa riwayat kalau kita bahwa ada riwayatnya tangannya di langit, ada riwayat punggungnya itu di kiblat. Kalau yang begini itu daful balak. Jadi dengan beberapa riwayat, kalau pas balaknya sedang jatuh dan kita minta dihindarkan dari balak, Allahumma adfa'annal bala wal waba. Tapi kalau balaknya belum, minta dijauhkan dari balak, tetap menghadap ke atas. Jadi itu, dan banyak sekali riwayat-riwayatnya memang, bahkan hadisnya lebih dari 100 riwayat. Maka tidak ada yang mengatakan bahwa mengangkat tangan berdoa itu bid'ah, tidak ada yang mengatakan sama sekali. Kalau ada yang mengatakan gitu berarti belum baca tentang hadis mutawatir raf'ul yadain. Lalu kemudian tadi memahami diri sendiri dengan membalikkan sifat Allah, enggak, bahwa kita itu zat yang lemah. Sifat agungnya Allah itulah yang kemudian harus kita balik kepada diri kita. Memahami itu. Nah, adapun baca Fatihah sama ini, memang ada 4 mazhab ini beda-beda. Tetapi yang paling kuat memang ketika Fatihah ya kita dengarkan dan diikuti boleh, ya, kita dengarkan. Dan kalau sudah tidak baca lagi, sudah sah karena sudah mendengarkan bacaan Fatihah. Namun kemudian ada menggunakan pendapatnya pengikut dari mazhab Syafi'iyah, lalu membaca ulang. Sebenarnya nggak mau membaca ulang nggak apa-apa. Memang sulit, pindah dari situ sulit. Saya bermadzhab Maliki itu hampir 11 tahun. Itu juga pindah dari Syafi'i ke Maliki berat. Pindah lagi ke Syafi'i berat. Tapi kalau kemudian itu sering kita jalani, oh ternyata semuanya mudah. Selama memang hadisnya itu benar, sahih menurut riwayatnya. Jadi ya sudah, ketika imam baca Al-Quran kita dengerin, sudah mendapatkan bacaan. Karena antara yang membaca dan mendengar mendapatkan pahala yang sama. Itu. Adapun la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, itu kan bagi yang sholat sendirian, tidak baca Al-Quran Fatihah sama sekali, maka tidak masuk ke golongan itu. Nggih, matur suwun sangat kesimpulannya. Sampun nggih, masih. Nggih, monggo. Satu lagi. Oh, nggih. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Makanya diibaratkan bahasa manusianya aqrabu min hablil warid. Nggih, matur suwun atas kesimpulannya. Nggih, masih ada? Sampun nggih? Nggih, semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa nastaudi'uka ilma ma 'allamtanahu farduddu inda hajatina ilaihi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la bainana syaqiyan wa la matruda. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa min ibadika as-salihin wa min ulama'ika al-amilin wa min aghniya'ika asy-syakirin wa min hamalatil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.